Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat tilmidat. Sobahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Naam. Mada tadrusunal an? Darsunal an hiya al-lughah al-arabiyyah. Naam. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah dan doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa kalian wajib mengisi absen atau daftar hadir di kolom komentar grup kita ya. Sudah? Naam. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, agar kalian bisa lebih semangat dalam belajar, saya mau mengajak kalian bernyanyi bersama-sama ya. Nyanyi bersama-sama ya. Wahid, Ithnain, Thalatha. Al-Arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani. Yurja min kulli ustadhin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun biha li ajli mahabbah li rasulillahin nabiyyi rahmah. Man takallam bi niyatil ibadah tahassala minallahi sa'adah. Bahasa Arab bahasanya Quran kita, begitu juga bahasanya ahli syurga. Diharapkan bagi semua guru santri bicara dengan bahasa Arab ini, bicara dengannya karena cinta pada Rasulullah kekasih kita. Siapa bicara niat ibadah akan dapat dari Allah pahala. Syaufiqulana. Toyib, sekarang saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menghafal materi tentang isim dhamir, dan yang kedua, siswa mampu mengetahui arti dari masing-masing isim dhamir, dan yang ketiga, siswa mampu memahami materi tentang isim dhamir, dan yang terakhir, siswa mampu membuat contoh materi tentang isim dhamir. Setelah kita belajar materi pada pertemuan minggu yang lalu, yakni pada pertemuan pertama kita belajar materi tentang al-bayanatus syahsiyah, yang artinya identitas diri pada maharoh qiraah. Untuk pertemuan yang kedua kita membahas materi tentang usroti, yang artinya keluargaku, pada maharoh istima. Dan untuk pertemuan yang ketiga kita belajar materi tentang hiwar atau percakapan dalam bahasa Arab. Pada pertemuan hari ini kita belajar bab 4 pada materi ad-dhamair, yang artinya kata ganti. Pengertian isim dhamir adalah isim ma'rifah yang mabni, yang untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Adapun yang dimaksud mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya, baik dalam keadaan rofa, nasab, ataupun jar. Dalam isim dhamir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dhamir munfasil
dan yang kedua dhamir muttasil. Dhamir munfasil yaitu dhamir yang penulisannya terpisah dari isimnya, sebab dhamir munfasil adalah dhamir yang berdiri sendiri. Dan yang kedua yakni dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri atau harus digabung dengan kata yang lain. Dhamir ini biasanya digunakan untuk kata ganti kepunyaan. Ini adalah tabel dhamir muttasil dan dhamir munfasil beserta maknanya. Dhamir muttasil meliputi hu, huma, hum, ha, hunna, ka, kuma, kum, ki, kunna, ya, sukunna. Dhamir munfasil meliputi huwa, huma, hum, hiya, hunna, anta, antuma, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Hu atau huwa artinya dia laki-laki satu. Huma artinya mereka berdua laki-laki atau perempuan. Hum artinya mereka laki-laki. Ha atau hiya artinya dia perempuan satu. Hunna artinya mereka perempuan. Ka atau anta artinya kamu laki-laki satu. Kuma atau antuma artinya kamu berdua laki-laki atau perempuan. Kum atau antum artinya kalian laki-laki. Ki atau anti artinya kamu perempuan satu. Kunna atau antunna artinya kalian perempuan. Ya sukun atau ana artinya saya. An na atau nahnu artinya kami. Perhatikan isim dhamir munfasil berikut ini. Dalam isim dhamir munfasil itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ghaibun artinya kata ganti orang ketiga, dan yang kedua mukhatabun artinya kata ganti orang kedua, dan mutakallimun artinya kata ganti orang pertama. Dalam dhamir ghaib atau kata ganti orang ketiga, jenisnya itu ada 2. Yang pertama mudzakkar artinya laki-laki dan muannas artinya perempuan. Jumlah dalam jenis mudzakkar itu ada 3. Yang pertama mufrad, dan yang kedua mutsanna, dan yang ketiga jamak. Dhamirnya meliputi huwa, huma, hum. Huwa artinya dia laki-laki satu. Huma artinya mereka berdua laki-laki, dan hum artinya mereka semua laki-laki. Dalam jenis muannas atau perempuan, jumlahnya juga dibagi menjadi 3, yaitu mufrad, mutsanna, dan jamak. Dhamirnya meliputi hiya. Hiya artinya dia perempuan satu, huma artinya mereka berdua perempuan, dan hunna artinya mereka semua perempuan. Dalam dhamir mukhatab atau kata ganti orang kedua, jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu mudzakkar laki-laki dan muannas perempuan. Dalam jenis mudzakkar jumlahnya dibagi menjadi 3, yaitu mufrad, mutsanna, dan jamak. Dhamirnya meliputi anta, antuma, antum. Anta artinya kamu laki-laki satu,
antuma artinya kalian berdua laki-laki, dan antum artinya kalian semua laki-laki. Dalam jenis mu'annas, perempuan, jumlahnya juga dibagi menjadi 3, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Domirnya meliputi anti, antuma, antunna. Anti artinya kamu perempuan satu, antuma artinya kalian berdua perempuan, antunna artinya kalian semua perempuan. Dalam dhamir mutakallim atau kata ganti orang pertama, jenisnya bisa mudzakkar dan mu'annas. Jumlahnya ada 2, yaitu mufrad dan jamak. Dhamirnya meliputi ana, nahnu. Ana artinya saya, nahnu artinya kami atau kita. Dan marilah kita membaca dhamir munfasil bersama-sama ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalian ulangi di rumah berulang-ulang ya sampai kalian hafal. Fahimtum? Perhatikan tabel berikut ini. Di sini saya akan memberikan contoh pada ad-dhamair al-munfasilah. Artinya, kata-kata ganti yang tidak bersambung. Dan saya sudah membagi menjadi 2, yaitu yang pertama, lil mufrad, untuk isim mufrad. Maksudnya, isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Contohnya, huwa talibun, dia laki-laki adalah seorang murid. Hiya talibatun, dia perempuan adalah seorang murid. Anta talibun, kamu laki-laki adalah seorang murid. Anti talibatun, kamu perempuan adalah seorang murid. Ana talibun, saya laki-laki adalah seorang murid. Ana talibatun, saya perempuan adalah seorang murid. Pada pembagian yang kedua yaitu lil jamak, artinya untuk isim jamak. Maksud dari isim jamak yaitu isim yang menunjukkan jumlah banyak atau lebih dari 2. Contohnya, hum tullabun, mereka laki-laki adalah murid-murid. Hunna talibatun, mereka perempuan adalah murid-murid. Antum tullabun, kalian laki-laki adalah murid-murid. Antunna talibatun, kalian perempuan adalah murid-murid. Nahnu tullabun, kami laki-laki adalah murid-murid. Nahnu talibatun, kami perempuan adalah murid-murid. Ini adalah contoh isim dhamir muttasil, yaitu meliputi hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, sukunna. Dalam dhamir muttasil ini juga dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Yang termasuk dalam ghaib yaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Contohnya, hu, kitabuhu, artinya bukunya untuk laki-laki 1. Huma, contohnya kitabuhuma, artinya bukunya untuk laki-laki 2. Hum, contohnya kitabuhum, artinya bukunya untuk laki-laki 3 atau lebih. Contoh dari ha, kitabuha, artinya bukunya
untuk perempuan 1. Huma, contohnya kitabuhuma, artinya bukunya, untuk perempuan 2. Hunna, contohnya kitabuhunna, artinya bukunya, untuk perempuan 3 atau lebih. Dalam kelompok mukhotob meliputi ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ka, contohnya kita buka, artinya bukumu, untuk laki-laki 1. Kuma, contohnya kita bukuma, artinya bukumu, untuk laki-laki 2. Kum, contohnya kita bukum, artinya bukunya, bukumu, untuk laki-laki 3 atau lebih. Ki, contohnya kita buki, artinya bukumu, untuk perempuan 1. Kuma, contohnya kita bukuma, artinya bukumu, untuk perempuan 2. Kunna, contohnya kita bukunna, artinya bukumu, untuk perempuan 3 atau lebih. Dalam kelompok mutakalim meliputi ya sukun dan na. Ya sukun atau ya fathah, contohnya kitabi, artinya buku saya. Na atau ni, contohnya kita buna, artinya buku kami, untuk kalimat isim. Dan dorobni, artinya buku kami, untuk kalimat fi'il. Jika ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang ad-domair atau kata ganti, kalian bisa langsung bertanya kepada saya ya via WA atau langsung berkomentar di Google Classroom. Fahimtum? Insya Allah. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita belajar materi tentang ad-domair, yang artinya kata ganti. Dalam isim domir itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, isim munfasil. Isim munfasil yaitu isim yang bisa berdiri sendiri. Contohnya, huwa thalibun, hiya thalibatun, hum tullabun. Dan yang kedua yaitu isim muttasil. Isim muttasil yaitu isim yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, kitabuhu, kitabuha, kitabuhum. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita membahas tentang maharoh qiraah atau keterampilan membaca. Fahimtum? Insya Allah. Untuk penugasan buat kalian, yaitu kalian buka LKS Bahasa Arab kalian halaman 37. Kalian kerjakan tugas 3, KD 3.3, dan kalian kumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan sering-seringlah cuci tangan. Dan jangan lupa pakai masker apabila kalian keluar, dan jaga jarak. Fahimtum? Naam. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaina bihada, syukran jazilan ala ihtimamikum wa istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.